Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Saat ini 3 putaran penilaian di Ibu Kota Selatan kuno telah berakhir. Dari 600 peserta, pada akhirnya hanya tersisa kurang dari 100 orang yang lulus ke 3 putaran ini. Kincen menjadi peserta yang paling menonjol dalam 3 putaran itu. Meskipun hasil ini sangat aneh bagi semua orang, namun dia menjadi yang paling istimewa di antara semua peserta. Dikatakan bahwa jika ingin menerima warisan Nandu kuno ini, mereka setidaknya harus masuk dalam 10 besar. Semuanya, selamat, Anda telah lulus penilaian Ibu Kota Selatan kuno dan memasuki arena terakhir. Pada saat ini, sosok hitam di atas kepala semua orang tiba-tiba turun. Dengan suara yang bergema di antara langit dan bumi, semua orang menjadi tenang dan melihat ke atas. Sosok hitam itu terus terdengar. Mengingat kinerjamu yang luar biasa, aku akan memberi penghargaan kepada semua orang yang telah lulus penilaian ini. Apa? Ada hadiah? Hadiah apa? Kerumunan bergetar dan semua orang terkejut. Bahkan orang-orang dari 5 negara pun ikut terkejut dan bingung. Peninggalan Ibu Kota Selatan kuno telah muncul di 5 negara barat laut mereka dan memiliki sejarah lebih dari 100 tahun lamanya. Akan tetapi mereka tidak pernah mendengar sebelumnya akan ada semacam hadiah di penghujung babak ketiga ini. Sepertinya tahun ini benar-benar spesial. Di atas langit cahaya warna-warni tiba-tiba muncul. Kilauan cahaya ini sangatlah cemerlang. Seperti pita aurora, jatuh dan tumpah ke semua orang yang hadir. Mereka berkata, "Energi sejati dalam tubuhku, perasaan ini." Begitu cahaya itu jatuh pada semua peserta, semua orang merasakan energi sejati di tubuh mereka. Seolah-olah merasakan akan melakukan terobosan. Cahaya ini mengandung energi sejati dari surga dan bumi yang sangat menakjubkan, yang seolah-olah tidak ada habisnya. Ini adalah cahaya ilahi Nandu kuno. Dengan cahaya ini kalian akan dapat meningkatkan tubuh fisik Anda, meningkatkan persepsi Anda, dan mengaktifkan energi sejati Anda. Hadiah ini tentu saja berdasarkan kinerja Anda sebelumnya. Sosok hitam itu melambaikan tangannya dan cahaya berwarna-warni itu jatuh pada semua peserta. Di antara mereka hampir semua seniman bela diri tingkat surgawi menerobos ke tingkat suan dalam waktu yang sangat singkat. Sangat mengerikan. Efek ini berada di luar imajinasi mereka dan Kincen juga terkejut di alun-alun saat ini. Cahaya ilahi Dao surgawi sungguh aneh. Di bawah cahaya surgawi ini, Kincen dapat dengan jelas merasakan aliran energi dalam tubuhnya. Seni Kaisar Bintang 9 di tubuh Kincen hampir di luar kendali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerobos. Tingkat Suan dapat ditembus kapan saja, dan yang paling penting sekarang saya harus meningkatkan tubuh Ekaristi Abadi ke tingkat selanjutnya. Ekaristi Abadi sangat sulit untuk ditingkatkan. Setiap terobosan membutuhkan sejumlah besar bahan dan harta berkualitas tinggi. Dan tentunya juga rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, kebetulan dengan adanya kesempatan ini, bagaimana mungkin ini bisa disia-siakan begitu saja? Gumam Kincen dalam hati. Sejumlah besar cahaya ilahi Nandu kuno meleleh ke dalam tubuhnya. Jejak kotoran dengan cepat dihilangkan. Kincen dapat melihat bahwa tubuh fisiknya menjadi transparan dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah mengkonsumsi 1/5 dari cahaya surgawi itu, tubuh Kincen tiba-tiba berderak. Seolah-olah ada rantai yang putus di sana. Secercah cahaya mekar dari tubuhnya, Ekaristi Abadiku akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga. Bahkan praktisi tingkat Wuzong pun mungkin tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Setelah terobosan Ekaristi Abadi, kepercayaan diri Kincen meningkat jauh. Dalam hal kultivasi, Kincen tidak mau menerobos terlalu tergesa-gesa sebelumnya, karena itu akan menyebabkan fondasi yang lemah. Sekarang dengan adanya cahaya ilahi Nandu kuno ini, hanya dalam beberapa saat upaya saja dia akhirnya menerobos ke tahap awal tingkat Suan. Masih ada cahaya ilahi yang tersisa. Ayo, tingkatkan kekuatan mental terlebih dahulu. Dengan pikiran di dalam hatinya, Kincen segera mendorong cahaya ilahi ke lautan spiritualnya. Pada awalnya kekuatan mental Kincen berada di tahap tengah tingkat 4.
Setelah tingkat kultivasinya menerobos ke tingkat Suan, kekuatan mentalnya pun ikut menerobos ke puncak tingkat 4. Namun tidak hanya sampai di situ, bahkan kekuatan mentalnya sekarang telah menembus ke tingkat ke-5. Qin Chen sangat bersemangat, keuntungan kali ini terlalu besar. Ini telah menyelamatkannya dari kerja keras selama bertahun-tahun lamanya. Pada saat ini masih ada 1/5 cahaya ilahi yang tersisa. Ayo, gunakan itu untuk meningkatkan garis keturunan gunturku. Selama periode waktu ini, Qin Chen juga telah meningkatkan garis keturunannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kristal darah yang cocok. Oleh karena itu, kekuatan bloodline-nya baru berada di tingkatan kedua. Seiring dengan meningkatnya basis kultivasi, kekuatan bloodline-nya juga perlahan meningkat, tetapi kecepatan pertumbuhannya sangatlah lambat. Pada akhirnya, cahaya surgawi yang tersisa dilemparkan ke dalam darahnya. Tiba-tiba ada ledakan cahaya guntur yang tak ada habisnya. Kekuatan bloodline guntur Qin Chen berhasil melangkah dari peringkat kedua ke peringkat ketiga. Barulah sekarang cahaya ilahi Nandu kuno benar-benar telah habis diserap olehnya. Semua seniman bela diri surgawi telah menembus ke tingkat yang mendalam. Bahkan ada sebagian seniman bela diri tingkat surgawi yang memiliki bakat lebih telah mencapai hasil yang sangat baik di monumen batu itu. Dengan sejumlah besar bantuan dari cahaya surgawi, mereka menerobos ke tahap tengah tingkat Suan dalam satu gerakan. Seperti halnya Yu Qiansu dapat menerobos ke puncak tingkat menengah tingkat Suan. Begitu juga dengan Wang Qiming, Zhao Lingshan, Zixun, dan Xiao Jing. Adapun pangeran keempat Zhao Wei hanya menerobos ke puncak awal tingkat Suan. Akan tetapi baginya ini sudah kemajuan yang sangat dahsyat. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kemajuan dari 3 arogansi besar. Pada saat ini, Qin Chen menghela nafas panjang dan mulai membuka matanya. Dia melihat semua orang menatapnya seperti hantu. Ngapain kalian semua melihatku seperti itu? Apa ada bunga di wajahku atau ada pelangi di mataku? Qin Chen bicara dengan nada heran. Bocah, berdoa saja agar nanti kau tidak bertemu denganku di pertandingan. Seseorang melemparkan kata-kata itu pada Qin Chen dengan sangat arogan. Terlalu malas meladeni pria arogan itu. Qin Chen berjalan ke sisi Wang Qiming dan yang lainnya. Dengan tatapan aneh mereka, hati Qin Chen tertekan. Shao Chen, kenapa kamu hanya menerobos ke tahap awal level Suan? Kata Wang Qiming dengan ragu. Zhao Lingshan dan Putri Zixun juga memandangi mereka. Menurut mereka, bakat Qin Chen seharusnya tidak terlalu buruk. Dan dia telah menyerap begitu banyak cahaya ilahi sebelumnya. Jadi karena ini kalian menatapku dengan aneh. Melihat Wang Qiming dan lainnya menerobos ke tingkat tengah Suan, Qin Chen berkata, cahaya surgawi ini sangat berharga. Jika semuanya digunakan untuk terobosan kultivasi, itu akan terlalu boros. Jadi saya menggunakannya untuk beberapa hal lainnya. Semua orang tercengang, tetapi Wang Qiming mengangguk dan berkata, Shao Chen, apa yang Anda katakan itu memang benar. Setelah saya menerobos ke tingkat tengah Suan, cahaya ilahi yang tersisa juga saya gunakan untuk meningkatkan niat pedang saya. Namun akan tetapi, bahkan jika itu Anda gunakan untuk keperluan lain, seharusnya basis kultivasi Anda tidak hanya sebatas menerobos ke tahap awal Suan, kan? Seingat saya, porsi cahaya ilahi Anda 10 kali lebih banyak dari cahaya ilahi milik kami semua. Tepat ketika Qin Chen hendak menjelaskan, pada saat ini tiba-tiba Gunandu berkata, Ladies and gentlemen, karena kalian semua telah menerima hadiah, maka selanjutnya kita akan memulai pertarungan di atas ring. Segera semua orang melihat 6 arena megah di pusat ibu kota selatan kuno muncul di depan semua peserta. Arena ini terlihat sederhana yang terbuat dari susunan bebatuan kuno. Terlihat banyak bekas pedang di sana. Dalam kompetisi kali ini berlaku sistem eliminasi. Dari 96 pemain yang lolos seleksi awal akan bertarung 1 lawan 1. Yang kalah langsung dieliminasi dan yang menang akan maju ke babak selanjutnya. 12 orang teratas akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan mewarisi ibu kota selatan kuno ini. Bagaimana cara pengundiannya? Tiba-tiba seorang peserta bertanya. Inilah yang ingin diketahui semua orang. Yang paling mereka takuti adalah jika bertemu dengan pemain kuat seperti Di Tianyi. Tentu saja mereka akan kehilangan harapan untuk menang. Haha, kalian jangan khawatir, saya akan menganalisis hasil akhir dari kualifikasi sebelumnya.
untuk semua pemain dan kemudian mengalokasikan lawan yang setara. Tidak akan ada pertarungan yang tidak adil. Sosok hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang pertandingan dimulai. Dalam sekejap 12 sinar cahaya mendarat pada saat yang sama, menutupi 12 orang di lapangan. Setiap orang diteleportasi ke 6 arena secara bersamaan. Wadaw, aku dipilih lebih awal. Kinchan tersengang. Melihat lawannya seorang pria muda yang memegang kipas perak, itu adalah Li Kunyun, murid Liu Xianzong, yang memang telah berkonflik dengannya sebelumnya. Kinchan tidak menyangka bahwa lawan pertamanya adalah Li Kunyun. Li Kunyun ini telah memusuhi Kinchan karena dia menyukai Yu Qianzu saat perjalanan menuju kota Tian kuno. Di atas platform tinggi, Li Kunyun juga berkesempatan untuk membunuh Kinchan sebelumnya. Akan tetapi Di Tianyi mencegatnya waktu itu. Hahaha, aku tidak menyangka lawan pertamaku adalah kamu. Tuhan begitu baik padaku. Melihat lawannya adalah Kinchan, Li Kunyun menunjukkan ekstasi dan kegembiraan. Darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dan dia berjalan menuju Kinchan selangkah demi selangkah dengan aura yang ganas. Menarik, sangat menarik. Menurutmu berapa kali pukulan Li Kunyun dapat mengalahkan Kinchan? Saya pikir dalam 10 pukulan saja Kinchan akan tumbang. Di alun-alun di luar ibu kota selatan kuno, semua jenis diskusi dan ejekan tidak ada habisnya. Mata semua orang hanya terfokus pada arena antara Kinchan dan Li Kunyun. Kamu mungkin tidak menyangka akan bertemu denganku di babak kompetisi ini. Li Kunyun menatap Kinchan dengan galak, seperti kucing melihat tikus dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Li Kunyun berkata, Anda hanya perlu berlutut dan meminta maaf. Mungkin saya akan menunjukkan belas kasihan dan memaafkanmu. Kinchan hanya tertawa dan menjawab, terserah kamulah. Mendengar ini, Li Kunyun pun ikut tertawa dan kipas perak di tangannya terbuka. Cahaya perak datang menutupi setengah dari arena dan menyapu ke arah Kinchan. Li Kunyun memiliki wajah yang mengerikan. Ini adalah teknik surgawi dari Liu Xianzong. Seseorang di antara kerumunan berbisik. Aku tidak menyangka Li Kunyun akan menggunakan jurus pamungkasnya di awal pertarungan ini. Anak itu tidak akan beruntung. Kinchan maju selangkah memutar pedangnya dan membantingnya. Energi pedang berkedip dan angin perak Li Kunyun dengan mudah terkoyak seperti kain. Apa itu rusak? Kerumunan terkejut. Kemudian cahaya perak dengan gila-gilaan keluar dari tubuh Li Kunyun. Cahaya perak itu meledak menyapu ke arah Kinchan. Ekspresi Kinchan acuh tak acuh dan sudut mulutnya tersenyum. Sialan, bagaimana bisa? Mata Li Kunyun memadat, 2 jurus andalan sebelumnya begitu mudah dipatahkan lawan. Aku baru saja melakukan pemanasan. Li Kunyun merasa ada yang tidak beres, matanya serius dan dia meraung. Dalam sekejap seluruh sosoknya tiba-tiba meledak dan cahaya perak tak berujung meledak dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sungai surgawi perak keluar dari kipas perak di tangannya, menyapu dan mengalir ke arah Kinchan. Pada saat berikutnya, Kinchan menatap ke depan, cahaya pedangnya menyala dan seluruh Tianhe perak pecah berkeping-keping. Kemudian cahaya pedang yang tajam melesat ke depan, menghancurkan Li Kunyun dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang karat misterius meleleh ke dalam tubuh Li Kunyun. Dia membuka mulut dan menyemburkan seteguk darah. Semua meridian di tubuhnya pecah berkeping-keping dan wajahnya semakin pucat. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Dengan raungan, Li Kunyun mencoba berdiri dengan susah payah, tetapi meridian di sekujur tubuhnya telah hancur lalu terjatuh ke tanah dengan keras. Gedebuk. Apa? Li Kunyun kalah, bagaimana ini mungkin? Kerumunan tercengang, baru segini kekuatanmu sudah berani sombong. Terlalu lemah. Di atas ring, Kinchan menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Pertandingan pertama selesai, sinar cahaya mendarat menteleportasi Kinchan dan Li Kunyun keluar arena. Li Kunyun dibuang keluar ibu kota selatan kuno. Kunyun, salah satu penatua dari sekte Liu Xianzong, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek saat mengetahui meridian di tubuh Li Kunyun telah hancur. Wah, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar menghancurkan meridian Li Kunyunku. Saya ingin Anda dan 5 negara Anda mati sekarang juga. Dengan dingin menatap Kinchan di lapangan Nandu kuno, ayah Li Kunyun dan penatua Li langsung menuju orang-orang dari negara Ki Agung.
Dia meluncurkan serangan pada Xiaozan dan yang lainnya dengan tembakan gila. Ekspresi Xiaozan dan yang lainnya berubah drastis. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi itu tidak berguna. Penatua Bermagali ini adalah orang yang kuat di tahap awal Wuzong. Di bawah telapak tangannya, Xiaozan dan yang lainnya hanya merasakan sulit untuk bernafas. Berhenti! Ekspresi Qin Chen berubah. Dia tidak menyangka orang-orang Xianzong menjadi begitu kejam. Dan ketika Qin Chen akan bergegas keluar dari arena, cahaya putih tak terlihat tiba-tiba menghadang. Menghalangi dia menuju Xiaozan dan lainnya di luar panggung. Suara acu tak acu bergema di seluruh Gunan Kapital. Sosok hitam itu menatap Penatua Li. Selama turnamen ini berlangsung, tidak ada yang diperbolehkan bertindak sesuka hatinya di sini. Xiaozan dan semua orang dari 5 negara menghela nafas lega. Mengapa Qin Chen ini begitu kuat? Hanya dalam 3 gerakan saja mampu mengakhiri pertempuran. Padahal di arena lainnya pertarungan masih saja berlangsung. Ini terlalu cepat. Pada saat ini di alun-alun, peserta yang belum bertanding semuanya menunjukkan keterkejutannya. Kakak, anak ini sungguh aneh. Aku khawatir kekuatannya tidak selemah yang kita kira. Hua Feiwu menatap Qin Chen dan berkata pada Hua Tiandu di sampingnya. Tidak apa-apa, Li Kunyun hanya ceroboh sebelumnya. Tidakkah kamu melihat bahwa Li Kunyun sebelumnya bahkan tidak menampilkan belot lainnya? Wajar saja dia dikalahkan. Hua Tiandu mencibir, wajahnya masih menunjukkan penghinaan, kemudian menatap Qin Chen dengan dingin. Jejak niat membunuh melintas di mata Hua Tiandu. Zhao Lingshan dan Putri Zisun saling memandang, adapun Wang Qiming dia menghela nafas. Shao Chen memang pantas menjadi Shao Chen. Dengan basis kultivasi awal level Xuan tidak mudah dikalahkan oleh jenius di atas tingkatannya. Saat ini Qin Chen melihat pemandangan yang menakjubkan. Di sebuah arena, pemuda berjubah hitam dari sekte Guisian menghadapi seorang jenius tingkat menengah Xuan. Pemuda berjubah hitam itu hanya berdiri dengan sebelah tangan di punggungnya tanpa melakukan apa-apa. Hanya dengan sorot matanya yang tajam membuat lawannya berteriak dan langsung terbang terjungkal. Sungguh sensasional. Qin Chen diam-diam terkejut. Semakin kuat seniman bela diri, semakin kuat pula aura di tubuhnya. Pemuda berjubah hitam ini hanya berada di puncak akhir tingkat Xuan. Walaupun lawannya adalah praktisi pertengahan tingkat Xuan, tetapi dengan melihat bagaimana dia mengalahkan lawan, itu sudah cukup untuk membuat shock. Kekuatan mental orang ini memang luar biasa. Serangan barusan itu pasti mengandung serangan mental tertentu. Mata Qin Chen berkedip dengan serius. Di Tianyi dan yang lainnya secara alami juga tidak melewatkannya. Dan tepat setelah permainan berakhir, tiba saatnya Wang Qiming berhadapan dengan seorang pria kuat dari dinasti Dawei. Hei, aku tidak menyangka lawanku berasal dari 5 negara. Sepertinya keberuntunganku benar-benar bagus. Ketika jenius dinasti Dawei melihat Wang Qiming naik ke arena sebagai lawannya, mulutnya menyeringai semacam cemooh. Saya tidak tahu apakah Wang Qiming memiliki kesempatan untuk menang. Lawannya adalah seorang praktisi dari dinasti Dawei dengan aura yang cukup kuat. Orang-orang dari 5 kerajaan terlihat gugup, terutama Xiao Jing, pangeran keempat Zhao Wei dan yang lainnya. Mata semua orang dengan cepat melewati 6 arena, mencari pertarungan yang mereka minati. Wah, aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Di atas ring, Zhao Sun dari dinasti Dawei terlihat santai memandangi Wang Qiming. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan, benarkah? Terserah padamu. Wajah Wang Qiming dingin. Dengan alis terangkat, Zhao Sun berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kamu hanyalah semut dari 5 negara. Saya tidak tahu dari mana kepedeanmu itu berasal. Di bawah arena, seorang murid dari dinasti Dawei mendengar percakapan itu dan tertawa. Wang Qiming telah mendengar cemoohan ini terlalu sering, bahkan dia telah menderita lebih dari ini sebelumnya. Wang Qiming menatap lawan dengan dingin, aura pedangnya melesat ke langit, seolah ingin membelah langit menjadi 2. Zhao Sun tercengang sejenak, kemudian gerakan tangannya dengan tiba-tiba menuju Wang Qiming secepat kilat. Ini sangat kuat. Wang Qiming terbungkus dalam bayangan telapak tangan ini. Seperti yang diharapkan Qin Chen menghadapi serangan bayangan telapak tangan Zhao Sun, Wang Qiming tiba-tiba menghunus pedang hitamnya. Cahaya pedang yang gelap seperti api penyucian menyala dalam kehampaan, berputar dan langsung menebas bayangan telapak tangan lawan.
Bayangan itu hancur dan segera seluruh sosok Wang Qiming berubah menjadi kilatan petir. Pedang hitam pekat yang menyerupai naga langsung bergegas menuju lokasi Zosun. Apa? Serangan Zosun hancur. Ada seruan dari murid dinasti Dawei. Zosun sama sekali tidak terlihat panik. Kemudian bayangan telapak tangan yang dahsyat bergegas ke depan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, bayangan besar cahaya pedang muncul, menebas dengan keras dan itu menghancurkan bayangan telapak tangan itu. Aku tidak berharap kamu memahami niat pedang. Pupil mata Zosun mengecil, tapi ekspresinya sama sekali tidak berubah. Tinju penghancur gunung dan sungai. Zosun menembaknya lagi dengan satu telapak tangan besar. Seluruh arena bergetar. Wang Qiming segera terbungkus dalam serangan gunung dan sungai itu. Energi pedang yang sangat menakutkan tiba-tiba memotong gunung dan sungai itu dan kemudian menebas Zosun. Baju pelindung tubuhnya hancur dan dia terpental dengan darah menyembur dari mulutnya. Niat pedang Xiao Cheng, niat pedangmu telah mencapai tingkatan Xiao Cheng. Bagaimana mungkin? Berusaha berdiri, Zosun menatap Wang Qiming mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya terus muntah darah. Niat pedang Xiao Cheng Daoyi, orang ini jelas baru berusia sekitar 17 tahun, tanpa diduga. Kerumunan bergetar menatap Wang Qiming. Di usia yang begitu muda, dia mengerti niat pedang Xiao Cheng. Bahkan di seluruh dinasti Dawei bisa dikatakan itu memang menantang langit. Wang Qiming berhasil memenangkan pertandingan ini, sementara itu Zosun segera dikirim keluar. Saat berikutnya, Hua Tiandu dan pangeran keempat Zhao Wei muncul di atas ring secara bersamaan. Lawanku ternyata dia. Melihat Hua Tiandu di sisi yang berlawanan, wajah Zhao Wei tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Hua Tiandu salah satu dari 3 kesombongan besar Xuanzhou. Bagaimana dia bisa bertemu lawan seperti itu? Zhao Wei merasa pahit di hatinya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Hua Tiandu dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia tetap terus bertarung. Kupikir, segera saya harus mengakui kekalahan. Hehe, ingin mengakui kekalahan begitu cepat. Saya belum melakukan pemanasan. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Cahaya kepalan tangan yang sangat megah menyala dan langsung datang menuju pangeran keempat Zhao Wei. Ini tidak baik. Zhao Wei terkejut dengan cepat membentuk perisai pertahanan dan pada saat yang sama sosoknya tiba-tiba mundur. Pertahanan Zhao Wei langsung meledak dan dia terpental jauh di atas ring. Saudara keempat, Putri Zisun dan Wang Qiming terlihat sangat geram. Itu terlalu lemah dan membosankan. Hua Tiandu terkekeh lalu menatap Qin Chen dengan dingin. 2 cahaya putih turun mengirimkan keduanya pada saat yang bersamaan. Yang mulia, sosok Xiaozan berkedip dan menangkap Zhao Wei yang telah dipindahkan keluar ibu kota selatan kuno. Xiaozan menemukan bahwa tulang Zhao Wei patah setiap incinya dan tampak sangat menyedihkan. Bajingan, Xiaozan meraung menatap Hua Tiandu dengan dingin dan bahkan mengeluarkan banyak pil dari tubuhnya untuk Zhao Wei. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah balasan karena telah menyinggung Xianzong kita. Prajurit 5 negara Anda telah menghapus meridian putraku Li Kunyun dan sekarang inilah akibatnya. Hahaha. Penatua Li tertawa penuh semangat. Dengan mata dingin, hati Qin Chen terbakar amarah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengambil beberapa pil lalu melemparkannya ke platform tinggi di luar Nandu kuno, tempat Xiaozan berada. Tuan Xiaozan, berikan pil ini kepada pangeran keempat secepatnya. Setelah meminum pil itu, Zhao Wei yang awalnya koma tiba-tiba batuk dan bangun. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Xiaozan berkata dengan penuh semangat. Yang lain tercengang. Semua orang dengan jelas melihat cedera Zhao Wei barusan. Itu sangat serius. Bagaimana dia bisa bangun secepat itu? Saya baik-baik saja. Zhao Wei mengucapkan sepatah kata dengan susah payah dan duduk bersila. Setelah sekitar setengah batang dupa, dia terhuyung-huyung berdiri. Meskipun lemah, dia tampak baik-baik saja. Anda baik-baik saja, Xiaozan menghela napas lega. Di bawah pengobatan pil Qin Chen, patah tulang di tubuh Zhao Wei pada dasarnya telah sembuh. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Chen dengan takjub. Pil jenis apa yang diberikan Qin Chen barusan? Ini terlalu berlebihan. Menurut kecepatan perawatan sebelumnya, setidaknya itu harus pil kelas 4.
Di 5 negara ini ada juga alkemis kelas 4. Kerumunan terkejut. Bahkan Hua Tiandu juga ikut terkejut, wajahnya berubah sedikit muram. Selanjutnya, pertarungan terus berlanjut. Xiao Jing juga terpilih. Dia bertemu dengan seorang jenius dari dinasti Dawei bernama Jin Feng. Semangat juang Xiao Jing mendidih, matanya memancarkan cahaya dingin. Dengan semangat juang yang tinggi, ledakan sonik yang mengerikan bergema dengan keras. Xiao Jing menghantamkan kakinya di tanah dan membanting ke belakang, menghantam perisai Zhenli di tubuh Jin Feng. Penampilan Jin Feng sangat jelek, dia berteriak, jubahnya hancur dan dia menyerang balik Xiao Jing dengan raungan besar bergema di seluruh arena. Hantu harimau tinggi muncul di atas ring, memancarkan tekanan yang menakutkan dan langsung merobek kekuatan sebenarnya dari tubuh Xiao Jing dan membantingnya ke udara. Segera setelah itu tinjunya menyerang Xiao Jing lagi. Tidak baik. Ekspresi Xiao Jing berubah, dia memacu kekuatan di tubuhnya hingga ekstrim, membentuk pertahanan yang mengerikan. Pada saat berikutnya Xiao Jing terkejut dan terbang. Dan jubahnya pun terkoyak, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh di atas ring. Jatuh di atas ring. Jatuh di atas ring. Untungnya pada saat terakhir dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Meski lukanya cukup parah namun tidak terlalu serius. Sialan, Jin Feng mendengus dingin, bocah bau, kamu cukup beruntung hari ini, keberuntunganmu. Xiao Jing mencibir dan berhenti berbicara. Meskipun dia telah kalah dalam pertempuran sebelumnya, dia juga dapat belajar banyak dari jenius dinasti Dawei. 2 cahaya putih mendarat dan mengirim mereka keluar. Pada saat ini pertarungan di arena lain terus berlanjut. Saya menyerah, ucap seorang praktisi dari dinasti Dawei. Hanya setelah tahu bahwa lawannya adalah Di Tianyi saat itu, dia sangat ketakutan sehingga dia menyerah tanpa perlawanan. Segera setelah itu, Master Leng Su juga bertemu lawannya. Tuan Leng Su, mohon saran. Meskipun prajurit itu ketakutan, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan menghunus pedangnya. Tidak ingin melarikan diri tanpa perlawanan. Sialan, apakah kamu memandang rendah aku? Keluar dari sini secepat mungkin. Kemudian kedua jarinya menghantam dada lawan, terdengar suara tulang hancur di sana. Orang itu langsung terkejut, menyemburkan banyak darah dan terluka parah. Di Tianyi, tunggu saja, setelah kita bertarung saya akan memberitahu Anda siapa jenius pertama di Xuanzhou ini. Leng Wusong menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Leng Wusong sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Di arena lain, Yu Qiansu juga telah dipilih. Hei, itu dia, wanita ini bernama Yu Qiansu. Dia telah mencapai skor 29 meter di monumen batu saat itu. Dan lawannya berasal dari lembah Raja Tombak Zhu Feng. Teknik tombak Tianlong sebelumnya tak terkalahkan. Sepertinya Yu Qiansu ini tidak akan beruntung kali ini. Pertarungan antara keduanya pun berlangsung. Yu Qiansu terlihat tenang, niat pedang melintas dan menghilang dalam kehampaan. Naga tombak api Zhu Feng terbelah dan pecah berkeping-keping. Naga api runtuh, kilatan cahaya pedang muncul di udara. Pelindung tubuh Zhu Feng terbelah menjadi 2 dan sebuah luka muncul di dadanya. Yu Qiansu mundur ke samping. Zhu Feng tampak jelek, tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena belas kasihan Yu Qiansu sebelumnya, pedang itu pasti telah menembus hatinya. 2 cahaya putih datang mengirim mereka keluar. Yu Qiansu menang dan Zhu Feng kalah. Wow, ada suara diskusi yang luar biasa di antara hadirin. Para pendengar yang budiman, sekian dulu untuk kali ini. Serial berikutnya tentu akan lebih seru lagi. Jangan lupa tolong juga dibantu share ke sosial media Master Sekte dan para tetua lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.